Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Hari ini kita dengan materi baru, yaitu tentang integral. Kalau sebelumnya kita belajar tentang yang namanya turunan, hari ini kita belajar yang namanya integral. Nah, integral ini adalah kebalikan turunan. Kalau turunan kemarin kan pangkatnya dikurang 1. Kalau integral itu pangkatnya ditambah 1. Gimana? Yuk kita belajar bareng. Nah, integral itu adalah kebalikan dari turunan, ya. Kebalikan dari turunan. Simbol integral tuh seperti ini ya, seperti cacing atau gagang payung tapi ada kepalanya juga, atau seperti huruf S tapi dia tengahnya itu panjang. Nah, kita langsung aja belajar biar cepat. Ini ada integral tak tentu. Integral tak tentu itu kita langsung aja ke contohnya. Aturan pengintegralan. Ini kita misal punya, ini dibaca integral dx. Ini dibaca integral dx. Integral dx. Jadi kalau kalian punya soal seperti ini integral dx, jawabannya pasti x plus c. Dari mana? Itu udah sifatnya ya. C itu apa? C itu artinya adalah konstanta. Konstanta itu adalah angka. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Kita punya integral k dx itu sama aja dengan integral k integral dx. Apa itu maksudnya? Yuk kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini contoh yang kedua, integral k dx itu sama aja dengan k integral dx. Berarti kalau misalnya saya punya gini, integral 4 dx. Nah, integral 4 dx dibaca integral 4 dx itu berarti artinya adalah 4x plus c. 4x plus c. Kalau misalnya saya punya integral 8 dx, berarti langsung aja 8x plus c. Terus saya punya lagi misalnya berapa? 45 integral dx. 45 integral dx itu sama aja dengan ini ya. Makanya sama aja, nanti hasilnya adalah 45x plus c. Jadi kalau misalnya udah ada c itu artinya adalah konstanta. Kalau udah ada c berarti integralnya hilang gitu ya. Dari mana? Ini udah ada sifatnya. Lanjut. Kalau misalnya saya punya lagi soal gini. Berapa? 27 integral dx, berarti hasilnya sama dengan 27x plus c. Oke, next kita lanjut lagi. Kalau saya punya gini, integral dx per 6. Nah, ini gimana? Integral dx per 6. Berarti kan artinya integral 1/6 dx. Nah, kalau udah seperti ini, berarti hasilnya adalah 1/6 x plus c. Ya, ingat kalau udah ada c-nya, berarti integralnya hilang. C itu apa? C itu artinya adalah konstanta. Konstanta itu apa? Angka. Jadi ini bisa diisi angka berapa aja. Oke, cukup dulu sampai sini. Habis ini kita lanjut lagi tentang rumus dasar integral tak tentu. Ya, dihapus dulu papanya. Ya, kita lanjut lagi. Yang kedua, ini ada rumus dasar integral tak tentu. Rumusnya tuh yang di dalam kotak merah. Kita punya ini rumusnya ya, integral ax pangkat n, ini pangkat n, dx sama dengan rumusnya a per n plus 1. N itu adalah pangkatnya, berarti kalau integral itu kan tadi saya bilang pangkatnya ditambah 1. Nih, yang di bawah tambah 1, yang atas juga ditambah 1. A per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1
plus C. C itu adalah konstanta. Ya, kita lanjut. Kita langsung main ke contoh soal. Soal yang pertama ya. Misal saya punya soal integral x pangkat 2 dx. Integral x pangkat 2 dx berarti itu A-nya berapa? Lihat, ingat dalam aljabar kalau di sininya kosong itu kan artinya di sini 1 ya. 1 berarti A-nya 1. Tapi kan kalau 1 itu nggak usah ditulis, maknanya tetap sama. Oh, berarti A-nya 1, X, N-nya adalah 2. Oke, dx masukin aja ke rumusnya. A-nya 1, tulis 1 per N. N-nya berapa? N-nya 2, tulis 2 plus 1 X dikali X, N plus 1 pangkat N plus 1. N-nya 2 plus 1 plus C. Udah selesai? Belum, kita lanjut lagi. Berarti ini kita kerjain 1 per 3, 2 plus 1, 3 X pangkat 2 plus 1, 3 plus C. Udah, ini udah hasilnya, tapi bisa kita rubah bentuknya jadi X pangkat 3 per 3 plus C. Ya, sama aja sih hasilnya, mau yang atas atau yang bawah maknanya tetap sama. Oke, udah. Ini contoh 1, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, misal kita punya soal integral ya, tandanya integral 4 X pangkat 5 dx pangkat 5 dx. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 4, N-nya 5, masukin ke rumusnya. Berarti A-nya 4, tulis 4 per N plus 1. N-nya 5 plus 1 dikali X. Tulis X pangkat N plus 1. N-nya 5 plus 1 plus C. Plus C-nya tuh sejajar dengan ini ya, bukan pangkat. Oke, lanjut lagi. Berarti kita kerjain 4 per 5 plus 1. 5 plus 1, 6. X pangkat 5 plus 1 lagi, 6 plus C. Udah selesai belum? Oke, ini udah jawabannya. Tapi masih bisa kita sederhanain jadi 4 per 6. Sama-sama dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Jadi 2 per 3. X pangkat 6 plus C. Ingat ya, ketika kita ngerjain integral, dia tuh akhirnya selalu pakai C. C itu artinya adalah konstanta. Lanjut lagi, contoh ketiga, kita punya integral 1 per X pangkat berapa maunya? Pangkat 6 ya. Integral 1 per X pangkat 6 dx. Berarti hasilnya berapa? Ini kita rubah dulu. Nah, ini kan karena pecahan. Pecahannya, ingat setiap kita ngerjain integral, kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi, X pangkat min 6 dx. Itu ada dari sifatnya ya. Lanjut, berarti A-nya berapa? A-nya di sini 1 ya. 1 kan nggak usah ditulis, jadi nggak usah kita anggap aja. Tapi maknanya tahu ya, ini artinya adalah 1. Masukin ke rumus ini. Berarti 1 per N-nya min 6. Tulis min 6 plus 1. Jangan lupa ya minusnya. Dikali X pangkat min 6 plus 1 plus C. Yuk, kita kerjain lagi. Berarti 1 per min 6 plus 1 dapat min 5. X pangkat min 6 plus 1 lagi
min 5 plus C. Ya, ini udah selesai hasilnya. Ya, ini udah selesai. Bisa kita rubah. Karena ini kan pangkatnya negatif. Nih, pangkatnya negatif. Biar jadi positif gimana? Turun ke bawah. Jadi 1 per min 5 X pangkat 5 plus C. Negatif turun ke bawah jadinya positif. Ya, udah selesai. Udah, kita pakai yang ini aja. Ya, lanjut lagi. Kita main ke soal. Ini udah selesai ya. Yang sebelah kiri saya hapus. Saya mau ngasih contoh soal lagi yang lain. Integral berapa ya? Kita main akar-akaran. 5 akar, ini pangkat 4 ya. X pangkat 6 dx. Nah, gimana nih caranya? Kita punya soal integral 5, 5-nya ganti deh. Integral 5 akar pangkat 4 dari X pangkat 6 dx. Nah, ini kita rubah. Ini kan dalam bentuk pangkat ya, akar. Nah, yang akarnya ini kita rubah dulu. Jadinya integral 5 X pangkat, nah ini berapa nih? 6 per 4 dx. Kok bisa begitu? Ingat, ini pelajaran kelas 10 ada sifat gini ya, kalau kita punya A pangkat N M berarti itu sama aja dengan A pangkat N per M gitu. X yang dalam berarti dalam bagi luar. Yuk kita kerjain pakai rumus ini. A nya 5 berarti langsung aja kita kerjain 5 per 6 per 4, tulis 6 per 4 plus 1 dikali X N nya 6 per 4 ya, ini dia sepaket 6 per 4 ditambah 1 plus C, jangan lupa C nya. Yuk kita kerjain bareng. Berarti lanjut lagi, ini berapa? 5 per 6 per 4 ditambah, nah nih satunya kita rubah. Ingat, pecahan bisa dioperasikan, bisa dijumlah atau dikurang jika penyebutnya sama. Satu ini kita samain dulu penyebutnya, jadi 4 per 4 dikali X pangkat 6 per 4 ditambah 4 per 4 plus C. Kita udah dapat segini, kita lanjut, jadinya sama dengan 5 per, nah dalam pecahan kalau penyebutnya udah sama berarti tinggal atasnya aja yang dijumlah 6 tambah 4, kita dapat 10 per 4 X pangkat sama 10 per 4 plus C. Ini udah selesai, kita lanjut di sini aja ya. Berarti sambung lagi. Nah nih, gimana cara ngerjainnya? 5 per 10 per 4 lagi. Berarti per itu kan artinya bagi. Berarti kita balik jadi 5 kita kali 10 per 4 dibalik jadi 4 per 10 X pangkat 10 per 4 plus C ya, kita kerjain. Nah, ini bisa kita sederhanain, sama-sama dibagi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, nah kan tinggal 2, 4 bagi 2 langsung aja 2 X. Nah ini kan 10 per 4 nih, 10 per 4 kita sederhanain, sama-sama kita bagi 2, berarti didapat 5 per 2 plus C ya. Udah nih aja jawabannya ya,
cukup sekian untuk materi integral hari ini. Sebenarnya sih untuk integral itu basicnya ini rumusnya, rumus dasarnya, pangkatnya ditambah 1. Kalau turunan kan itu pangkatnya dikurang 1, integral pangkatnya ditambah 1. Nah, ketika ngerjain soal seperti contoh nomor 1, 2 ini langsung aja masukin ke rumus, tapi yang ketiga ini kan bentuknya integralnya bentuknya pecahan. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini integral pecahan, artinya kalian disuruh rubah dulu dalam bentuk perpangkatan biasa gini. Jadi pangkatnya kan di bawah, kalau naik ke atas jadinya negatif ya. Untuk jenis soal yang seperti ini kalau bentuknya akar, artinya kalian rubah dulu dalam bentuk perpangkatan biasa dulu. Jadi kalau misalnya ngerjain soal integral ketemu akar, dirubah dulu jadi bentuk perpangkatan biasa, ketemu bentuknya pecahan juga sama, dirubah dalam bentuk pecahan biasa. Kalau misalnya ketemu soal kayak nomor 1 dan 2 seperti ini, ya udah langsung aja masukin ke rumus yang ada di kotak ini. Ya, udah intinya itu aja sih. Integral itu artinya pangkatnya ditambah 1. Integral itu artinya kebalikan dari turunan. Ya, cukup untuk ilmunya hari ini. Semoga ilmunya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.